Nah, untuk tata tertib DPR ini sifatnya adalah peraturan yang berlaku untuk internal, jadi mengatur internal DPR. Nah, kalau memang perlu diberhentikan ya surati presiden. Ya mekanismenya kan jelas seperti itu. Jadi Oke, jangan membuat mekanisme baru yang akhirnya itu jauh dari pelaksanaan kita berdemokrasi. Hierarkinya di bawah atau lebih rendah dari undang-undang, tapi inginnya adalah atau nafsunya itu malah tinggi. Nah ini mengikat. itulah Oke. yang tidak masuk, ya tidak masuk di logika ilmu undang-undangan. Berarti Saya melihat target ujian terdekatnya adalah MK, Mas Agung, kalau dari bahasa Anda barusan. iya karena MK termasuk di situ dan terakhir kan bersama vis a visnya dengan MK. Saya sudah beberapa kali melihat seorang wakil DPR RI seolah-olah menjadi juru bicara istana gitu loh. Saudara, isu yang berkembang sekarang adalah DPR RI kini dimungkinkan untuk bisa mencopot pejabat negara yang diputuskan lewat sidang paripurna. Nah, ini lagi rame nih, lagi menghangat kurang lebih sejak tanggal 5 Februari 2025. Kalau pejabat yang diputuskan lewat sidang paripurna, artinya saudara ini nggak main-main daftarnya ya. Ada Panglima TNI, Kapolri, Hakim MK, Hakim MA, pimpinan KPK, artinya semuanya bisa dicopot oleh DPR. Sepowerful itukah sekarang DPR? Betulkah hal ini? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Aan Eko Widiarto, yang keduanya sudah tersambung lewat saluran Zoom. Mas Agung, Pak Aan, apa kabar? Baik Baik-baik. Mas Seno, Baik, terima pemirsa kasih. semua Pak An. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan perlu kami pertegas lagi saudara bahwa sebetulnya sederet anggota DPR RI seperti Ahmad Doli Kurnia, Bob Hasan, dan seterusnya kami juga sudah upayakan untuk hadir bersama kami di diskusi kesempatan kali ini. Tetapi karena ada alasan, halangan tertentu, mereka tidak bisa hadir untuk ikut berdiskusi. Padahal sayang banget nih ya, sebetulnya yang pengen kita dengar adalah dari DPR ini, kok bisa tiba-tiba ada pasal 228A itu loh, apa urgensinya? Nah, tapi karena tidak ada anggota DPR, ya maka pertanyaan tinggallah sebuah pertanyaan. Saya ke Pak Aan terlebih dahulu. Sebelum kita spesifik ke pasalnya nih Pak Aan, secara spesifik. Saya ingin tahu, dari segi hukum, tata tertib DPR itu bisakah berlaku untuk pihak eksternal, Pak Aan? Ya, tata tertib DPR ini kan dasar hukumnya adalah pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau biasa disebut kita dengan Undang-Undang P3. Nah, untuk tata tertib DPR ini sifatnya adalah peraturan yang berlaku untuk internal, jadi mengatur internal DPR. Kalau DPR ingin mengatur eksternal, itu sudah ada wadahnya yang disebut dengan undang-undang, tapi harus dengan persetujuan bersama presiden. Ini kalau dan justru disitulah sebenarnya wewenang yang disebut dengan wewenang legislasi. DPR adalah lembaga legislasi atau lembaga legislator. Nah, hakikat lembaga legislator ini adalah lembaga yang mengatur, yang Oke. membuat aturan. Nah, aturannya itu dirupakan dengan bentuk undang-undang. Kalau untuk peraturan DPR, ini adalah peraturan yang berlaku untuk internal DPR sendiri, tidak bisa mengikat eksternal DPR. Itulah sebenarnya posisinya. Maka terkait dengan tatip yang tadi disebutkan Mas Reno, nah ini kita terkaget-kaget khususnya yang di Fakultas Hukum ya, yang sudah menggeluti hukum, kemudian juga yang menggeluti ilmu perundang-undangan, ini tidak masuk sama sekali dalam tataran teori perundang-undangan begitu Mas Tidak Reno. masuk sekali artinya apa, Pak Aan, maksud Anda? Artinya tidak sesuai dengan materi muatan namanya. Seharusnya materi muatan yang diatur di dalam peraturan internal tadi itu hanya mengatur para anggota dan kelembagaan internal DPR. Kalau mengatur pejabat negara yang lain, tadi ada Kapolri, kemudian Panglima, kemudian Hakim MK, kemudian Hakim MA atau Hakim Agung, ini kan berarti mengatur institusi yang lain, pejabat negara yang lain. Nah, Ya. inilah materi muatan yang itu tidak sesuai dengan materi muatan yang seharusnya dimuat dalam tata tertib DPR. Oke, Pak Aan, terkait dengan hal ini sebetulnya ada Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dasko Ahmad, itu sudah bilang hari ini, ia heran, bingung kok isu yang berkembang di masyarakat itu
justru DPR ini bisa mencopot. Padahal dalih dari Dasko yang disampaikan oleh Dasko adalah DPR hanya ingin meningkatkan fungsi pengawasan kok. Bagaimana komentar dari Pak Aan kalau komentar Bang Dasko ini dikomparasikan dengan bunyi pasal 228A? Ya, ini kan semuanya masyarakat bisa membaca dari dua sumber. Ya. Yang pertama adalah dari normanya sendiri yang ada di pasal 228A Tatip DPR RI. Yang kedua dari komentar-komentar pidato yang dilakukan oleh pimpinan balik ya maupun oleh Pak Dasko sendiri yang pada awalnya kan sudah diwawancarai, jadi on the spot-nya itu gitu loh, Ya. atau backdoor-nya. Jadi dalam hal ini akhirnya tafsir itu kan muncul ya dari norma yang ada itu berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh para anggota DPR pada waktu itu. Pertama gini Pak, kalau kita baca di pasal 228A Tatip DPR ya, di sana memang pertama dipatok atau di-background-kan atau didasarkan pada fungsi pengawasan. Betul, meningkatkan fungsi pengawasan bunyinya ya. Ya, untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR. Betul. Ini dua landasan yang dibangun untuk pasal ini, memang begitu. Nah, kemudian dari norma ini, kemudian muncullah ya, karena untuk fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR seolah-olah kalau ndak dilakukan evaluasi itu maka tanda kutip contempt of parliament kan begitu kan, Iya. pelecehan terhadap parlemen kan begitu. Maka hasil pembahasan komisi ya itu dapat dilakukan evaluasi secara berkala terhadap calon. Nah, yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Kemudian masalahnya di ayat 2-nya. Hasil evaluasi itu bersifat mengikat ya, dan disampaikan oleh komisi melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Nah, dari sinilah kemudian anasir yang kemudian memperkuat tafsir bahwasanya untuk menjaga agar tidak terjadi contempt of parliament, maka bagi mereka yang fit and proper test dilakukan oleh DPR, maka ketika menjalankan tugas bisa dievaluasi oleh DPR. Evaluasi ini nanti bisa berkembang kemana-mana. Bisa evaluasi kemudian nanti dalam bentuk ya rekomendasi untuk memberhentikan. Nah, ini bahkan bahasanya ini bukan rekomendasi lagi. Kalau rekomendasi itu kan sebenarnya bisa dilakukan, bisa tidak kan begitu. Iya, betul. Tapi bahasanya di 228A ini ayat 2 adalah bersifat mengikat. Jadi bukan Arti mengikat rekomendasi. ini apa Pak? Mau tidak mau aturan itu atau rekomendasi itu harus dilakukan. Maknanya seperti itu berarti? Harus dilakukan. Jadi hasil evaluasinya itu harus dilakukan. Lah kalau hasil evaluasinya adalah mencopot pejabat yang sudah di fit and proper test oleh komisi tadi, maka kan harus dilakukan. Pak, tapi ada dalih begini dari pihak DPR. Oke, DPR hanya mengeluarkan sebuah rekomendasi, nanti akan dikembalikan misalkan entah itu instansi, kementerian atau presiden bahkan akan diserahkan ke yang bersangkutan. Tetapi dengan ada kata-kata mengikat itu menjadi apa Pak ya maksudnya? Lebih presiden atau pihak instansi hanya tinggal melakukan saja begitu maksudnya? Iya, karena ini ada kata-kata mengikat, ada norma yang bersifat mengikat tadi, maka dia mempunyai kekuatan hukum mengikat pada instansi yang diberikan hasil evaluasi tadi, kan begitu, oleh DPR. Kalau hasil evaluasinya adalah diberhentikan, misalnya pejabat yang bersangkutan, berarti kan mengikat untuk diberhentikan. Nah, ini yang konstruksi yang sebenarnya salah, apalagi ini ya. Ini kan bunyi normanya dalam tatip ya, dalam peraturan tatip ya Mas Reno ya. Iya. Nah, kalau kemudian kita ambil ke dalam hierarki peraturan undang-undangan, ini yang kemudian tadi saya sampaikan materi muatannya nggak sesuai gitu Pak. Kalau bersifat mengikat ini materi muatan undang-undang, begitu ya. Misalnya materi muatan undang-undang MD3 ya, memberi wewenang pada DPR untuk melakukan evaluasi terhadap para pejabat negara yang di fit and proper test oleh DPR, itu masih masuk akal disebut dengan mengikat itu. Oke. Nah, ini peraturan di bawah undang-undang, hanya dalam bentuk peraturan internal DPR, kemudian disebutkan bersifat mengikat. Nah, kalau bahasa ya jauh panggang dari api gitu. Sudah kapasitas peraturannya sudah hierarkinya di bawah atau lebih rendah dari undang-undang, tapi inginnya adalah atau nafsunya itu malah tinggi. Nah, Mengikat. itulah yang Oke. tidak masuk.
ya enggak masuk di logika ilmu perundang-undangan. Oke, baik. Saya akan ke Mas Agung. Saya punya satu pertanyaan lagi sebenarnya untuk Pak Aan, tapi saya ingin ke Mas Agung terlebih dahulu. Jadi Mas Agung, kalau Ya, dari perspektif politik, jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Aan tadi, ini sudah tatip ini sudah levelnya di bawah undang-undang, ada kata-kata mengikat pula gitu kan, ada seakan-akan ada misi atau nafsu tertentu begitu. Nah kalau dari perspektif politik seperti apa Mas Agung melihatnya? iya. Yang pertama ini bisa menghilangkan nama lembaga saya, Mas. Bukan Trias Politika lagi, Mas. Jadi hanya tinggal dua ini kalau gitu Iya, ya, iya, Pak iya. Man ya. Jadi Duas Politika, strategis nanti namanya, Pak. Tinggal Presiden sama DPR, karena DPR-nya mengatur kekuatan di yudikatif, Mas Reno. Hmm. Ya, jadi super power. Karena ada kata-kata Super mengikat power itu. Nah, atau saya overpower Mas Agung? Yang benar. iya overpower bisa, super power bisa karena dia bisa mengevaluasi yudikatif kan. Iya, iya, Ini betul, ngeri, betul, betul, ya betul. kan? Kalau KPK-nya, MA-nya, MK-nya salah membuat policy gitu, dia bisa diganti. Ya, ini Hmm. kan berbahaya kekuatan yudikatif kita gitu. Akan bisa ya distorsi, penyimpangan dan seterusnya. Nah, saya khawatir ini ada arahan ke sana seperti itu dan itu sudah pernah terjadi soal revisi Undang-Undang Pilkada, Mas Reno, Pak Aan, ketika putusan MK kemudian diotak-atik gatuk di DPR sehingga Hmm. keluarlah Garuda Biru itu kan. Iya. Nah, kita apa namanya ya harus mengingatkan DPR, jangan main-main, jangan aneh-aneh. Ya cukup eksekutif sekarang yang viral. Ya DPR-nya nggak usah ikut-ikutan. Udah bagus nih DPR mengawasi ya, mengawal pemerintahan, check and balances jalan. Tapi kalau DPR-nya begini ya masyarakat harus berharap kemana, Mas Reno? Hmm. Ya, Mhm. karena kita ingin ya demokrasi yang kita jalankan itu semakin berkualitas, bukan malah mundur ke belakang. Praktek-praktek ini kan harusnya nggak terjadi kalau memang DPR-nya benar-benar profesional dan fokus dengan tupoksi yang sudah ada, ya. Sehingga apa citra DPR-nya membaik, bukan malah stagnan atau memburuk seperti itu. Kalau kayak gini terus terjadi dan berulang kan saya menyayangkan gitu. Dan harapannya ini pertama dan terakhir lah ya. Hmm. Hmm. Arahan-arahan membuat ya tadi overpower, superpower yang memang merusak ataupun mengganggu fundamental kita dalam bernegara maupun berdemokrasi seperti Oke, itu. kalau misalkan tadi DPR superpower, overpower dan seterusnya, kemudian kalau yang saya baca di berbagai pemberitaan bahwa pasal ini itu seakan dikebut dari balik naik ke paripurna kemudian disahkan dan seterusnya, seakan-akan ada kondisi atau situasi tertentu yang urgent versi DPR. Nah, kalau versi Mas Agung Iya. ada nggak sih sebetulnya kondisi situasi yang mendesak banget sehingga perlu DPR itu meningkatkan fungsi pengawasannya? Ya, saya kira kan ini sedikit banyak ada arahan ke MK ya, Mas ya, yang Hmm. dalam beberapa hal memang eh, agak beda sedikit, agak lain kalau film itu, ya membuat jalannya dan dalam beberapa hal memang agak berbeda pandangan dengan DPR seperti itu. Jadi Hmm. bisa dibaca ke sana dan berapa kali kan momentum MK itu yang membuat DPR akhirnya harus mengurungkan niat untuk ya berbuat lebih jauh seperti itu. Jadi saya melihat Berarti urgensinya target lebih. terdekatnya adalah MK, Mas Agung, kalau dari bahasa Anda barusan. Iya, karena MK termasuk di situ dan terakhir kan bersama apa vis-a-visnya dengan MK terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Dan saya Hmm. kira tinggal MK yang memang dalam tanda petik masih ya masih agak lain ini dalam tanda petik ya. Jadi ini perlu di apa patut diduga lah gitu. Nah, kita nggak mau itu terjadi dan ya segera saja misalkan masyarakat sipil melakukan uji materi ya Pak Aan ya ke apa Mahkamah Agung. namanya ke MK untuk memastikan atau judicial review saya nggak tahu nanti Pak An bisa membenarkan Hmm. ya sehingga aturan ini tidak jadi atau batal dengan sendirinya seperti itu. Mas Agung, saya kalau misalkan tadi Anda mengatakan target terdekatnya adalah Mahkamah Konstitusi, saya sebenarnya jadi recall lagi kejadian tahun 2022, di mana pada saat itu DPR mengganti Hakim Aswanto secara tiba-tiba karena dianggap tidak mengakomodir eh, apa yang menjadi produk dari DPR. Apa-apa kok dianulir, kurang lebih begitu bahasanya. Bagaimana Mas Agung? Iya, ya itu bisa jadi salah duanya Mas setelah revisi Undang-Undang Pilkada ya, karena kan memang ada beberapa hal ya yang memang menjadi tupoksi MK dan ya sedikit banyak
mestilah MK lebih sensitif melihat aspirasi yang beredar di masyarakat sehingga pergantian itu tidak bisa dielakkan dan saya berharap hal-hal semacam itu tidak terulang lagi karena ini kan jadi presiden yang kurang positif ya Hmm. bagi MK-nya, bagi DPR-nya, ke publiknya seperti itu karena kalau ini terus terjadi ya nanti hasil keputusan yang dilakukan oleh MK itu bisa membuat dan terpetik atau jauh dari aspirasi yang ada dan kita nggak mau itu terjadi dan dengan peringatan soal tatip ini itu masukan yang baik agar apa? Agar DPR-nya bisa kembali ke rel yang sesungguhnya. Ya biarkan MK, MA ya, Kapolri, Panglima, KPK itu dengan alaminya berjalan ya. Kalau memang ada masalah panggil saja, tegur Hmm. langsung ya. Kalau memang perlu diberhentikan ya surati presiden. Ya mekanismenya kan jelas seperti itu. Jadi Oke. jangan membuat mekanisme baru yang akhirnya itu jauh dari apa ya pelaksanaan kita berdemokrasi seperti itu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Aan. Mengawasi, Pak. Ini kan kata kunci tadi semangat dasarnya adalah salah satunya adalah meningkatkan peran pengawasan dan seterusnya. Tapi kita tahu, misalkan nih, di KPK misalkan, di situ sudah ada dewas, ada dewan pengawas. Kemudian kalau di instansi lain kayak Panglima, Kapolri, dan seterusnya, DPR kan juga sebetulnya bisa memanggil, melakukan hearing, RDP, dan seterusnya. Ini kan juga part of pengawasan gitu loh. Jadi bagaimana Pak Aan melihatnya? Sebenarnya sudah ada fungsi pengawasan atau rel pengawasan yang bisa dilalui, tapi ada ditambahkan rel baru nih. Bagaimana Pak Aan melihatnya? Iya, di Undang-Undang MD3 itu sebenarnya sudah sangat jelas sekali mengatur ya. Undang-Undang MD3 ini kan Undang-Undang 2017 itu sudah beberapa periode yang DPR yang lalu lah ya, Hmm. produknya ini kan. Dan seharusnya DPR yang baru ini juga sudah sangat memahami, Bang. Saya nggak yakin kalau Bapak Ibu anggota Dewan kita terhormat ini tidak membaca sama sekali Undang-Undang MD3 begitu loh. Hmm. Jadi pertama kita ambil Undang-Undang Dasar lah Pak Reno ya dan Ya. Pak Agung. Ini Undang-Undang Dasar menempatkan DPR itu pada tiga fungsi, legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Yes. Nah, fungsi pengawasan yang dimaksud di sini itu sudah diuraikan lebih lanjut di pasal 70 Undang-Undang MD3. Ada dua, Pak Reno, Hmm. fungsi pengawasan ini yang dilakukan oleh DPR. Satu adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Yang kedua adalah pengawasan terhadap APBN. Hmm. Jadi yang dilakukan oleh DPR ini seharusnya tidak kemudian tanda kutip tendensius tadi ya. Hmm. Apalagi sasaran Pak Agung tadi mengatakan sasaran pertama ini kayak MK ini ya tanda kutip bandel ini kayak sesuai dengan kehendak politik DPR misalnya ya. begitu. Hmm. Ya kehendaknya DPR, politik DPR. Jadi karena merasa bahwa fit on proper test-nya dilakukan oleh DPR bagi yang anggota dari unsur DPR ya, dari yang diajukan oleh DPR, seolah-olah ketika mereka menjalankan tugas ternyata kok tanda kutip bandel tidak mau menjalankan politiknya DPR, bisa di-recall, bisa diambil sebagaimana partai politik. Nah ini salah kaprah sekali. Jadi seharusnya yang dilakukan ya pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN yang dilakukan. Nah terus bagaimana apa namanya pengawasan ini dilakukan, Hmm. kemudian diaturlah di pasal 72, di pasal 74 ya dan di pasal 79 Undang-Undang MD3. Di sana dalam melakukan pengawasan itu oleh undang-undang produknya DPR sendiri sebenarnya. Itu kemudian ditambah satu adalah tadi tetap pelaksanaan undang-undang, yang kedua APBN dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Nah, Hmm. kemudian kalau ada tugas lain, itu yang diatur dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Kalau seandainya toh ingin memperluas ya tugas dari DPR, ya di pasal 72 itu, seharusnya dengan undang-undang. Nah, ngapa harus dengan undang-undang? Kita, seperti Mas Agung sampaikan, sudah sepakat menggunakan trias politika. Esensi dari trias politika adalah ada check and balances, ya, bukan kekuasaan tunggal. Kalau kekuasaan tunggal, maka satu kekuasaan ini bisa mengendalikan kekuasaan cabang kekuasaan yang lain. Ya. Masa legislatif mengendalikan yudisial, mengendalikan eksekutif? Tidak boleh. Semuanya itu harus dalam posisi check and balance. Sehingga ada pemencaran kekuasaan, itu salah satu prinsip dalam trias politika. Nah, dan itu menjadi pilar utama dari negara hukum. Kalau kita Hmm. mau monarki, Mas Reno, ya semuanya akan terpusat. Ya. Ya. Mau ganti siapapun gampang, ya namanya terpusat.
Tapi kalau dalam check and balance, koridornya, relnya adalah hukum. Nah, maka dari itu di pasal 74 Undang-Undang MD3 itu diatur bahwasanya dalam melaksanakan wewenang ya dan tugasnya, maka DPR berhak memberikan rekomendasi. Nah, ini. Kalau bahasanya Undang-Undang MD3 itu rekomendasi kepada siapa? Pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara atau penduduk. Nah, Hmm. melalui apa? Tadi betul disampaikan Mas Reno, ada rapat kerja, rapat dengar pendapat, kemudian RDPU yang umum, kemudian pansus, ada panja, ada tim pengawas, atau rapat tim lainnya. Itulah mekanismenya sudah Nah, diatur. Tidak rekomendasi itu kemudian sifatnya mengikat tidak Pak? Yang di regulasi yang barusan Pak Aan sebut? tidak mengikat, itu rekomendasi kan. Oh, Nah, oke. tapi kalau misalnya ada pelanggaran, kan Hmm. gitu ya Pak ya, Ya. pelanggaran dari pelaksanaan undang-undang atau APBN, maka kemudian yang harusnya bisa dilakukan oleh DPR bukan mencopot tadi, ya, Mm-mm, mm-mm. tapi yang dilakukan adalah menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat. Itu seharusnya yang benar gitu loh, Pak. Tidak Hmm. kemudian orangnya, oh karena dulu saya fit and proper test, ya toh, maka kamu sekarang dicopot gitu. Bukan itu mekanismenya. Jadi tidak personal. DPR Oke. ini adalah lembaga, ya, Ya, yang Pak An, diawasi lembaga. jadi saya jadi teringat gini Pak An. Oke, semua prosesnya berlangsung di DPR. Misalkan Kapolri Panglima fit and proper test di Komisi 1 misalkan, kemudian dibawa ke paripurna disahkan dan seterusnya. Baru kan tidak berhenti di situ, kan masih ada tahap berikutnya sebetulnya, yaitu dilantik oleh presiden. Nah, Ya. eh, ketika ada pasal 228A ayat 1 dan ayat 2 ini, apakah seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa oh tidak, semua yang sudah fit and proper test di DPR adalah produk DPR, jadi seakan-akan seharusnya bertanggung jawabnya ke DPR. Timbul kesan seperti itu Pak An jadinya. Betul tidak? Ya itulah, ya betul itulah yang dilupakan, bahkan tidak hanya soal dilantiknya, Hmm. tapi ada produk tindakan administrasi yang dilakukan oleh presiden sebagai eh, pejabat tata usaha negara. Ya, ya. Yakni apa? Presiden mengeluarkan keputusan presiden yang sifatnya administratif tadi itu Hmm. untuk mengukuhkan apa yang sudah dihasilkan oleh DPR, kan begitu? Ya. Nah, inilah produk KTU-nya, keputusan tata usaha negara gitu. Baru kemudian ada pelantikan. Nah, jadi dua proses ini yang dilupakan seolah-olah itu adalah produknya DPR. Padahal seharusnya dipahami DPR mempunyai wewenang fit and proper test, berbeda ketika Orde Baru dulu, semuanya ada di presiden, DPR tidak pernah diajak bicara, tidak pernah ikut dalam seleksi pimpinan negara, ya rakyat tidak terlibat, kemudian waktu reformasi kan rakyat ingin dilibatkan, Ya. ditaruhlah wewenang itu di DPR, tapi juga bukan berarti check and balancesnya itu dihilangkan, seharusnya check and balance gitu loh. Nah, Hmm. check and balancesnya adalah ketika di fit and proper test oleh DPR, kemudian presiden mengeluarkan keputusan presiden, presiden melakukan pelantikan. Nah, ini berarti dua fungsi kan jalan, sehingga Betul. nggak merasa bahwa ini jasanya atau ini adalah bawahan underbow dari DPR, sehingga sewaktu-waktu bisa dicopot atau dievaluasi oleh DPR. Itu salah. Seharusnya undang-undang dari lembaga itulah yang bisa memberhentikan yang bersangkutan begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Agung. Saya tertarik untuk membaca ayat 1 pasal 228A. Ini bunyinya adalah tujuannya tadi seperti yang sudah disebut oleh Pak Aan adalah pondasinya untuk meningkatkan pengawasan. Saya jadi berpikir gini, oke, untuk meningkatkan pengawasan. Artinya sebelum-sebelumnya pengawasan dari DPR kurang. Bagaimana Mas Agung? Iya, saya juga bingung karena apa? Karena kan kita tahu pengawasan itu melekat di semua anggotanya dan tadi banyak instrumennya, ada interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan Hmm. itu dalam beberapa hal sudah terlaksana di semua di periode-periode sebelumnya. Tinggal bagaimana itu punya ujung yang jelas. Ya kalau misalkan ada pansusnya, ada panjanya, adalah hasilnya, ada efeknya. Nah selama ini kan semuanya sebatas formalitas, Mas. Hmm. Seperti itu. Nah tiba-tiba sekarang ada tatip yang direvisi yang kemudian itu membuat DPR ya bisa dalam terpetik ya mendominasi ya cabang-cabang kekuasaan yang lain. Nah, ini berbahaya gitu karena walaupun DPR yang melakukan fit and proper, DPR yang menguji dan seterusnya bukan berarti orang-orang ini wakilnya DPR di cabang-cabang kekuasaan yang lain. Kalau logika itu yang dipakai ini berbahaya
Ya, jadi seakan-akan ya yang memerintah kita bukan lagi eksekutif, ini lama-lama berubah sistem kita ya Pak, jadi sistem parlementer seperti itu. Nah, Hmm. ini kan bahaya Mas. Dan harapannya ya pembahasan soal aturan-aturan sensitif semacam ini perlu juga melibatkan publik. Jangan mengulang kesalahan sebelumnya di periode sebelumnya, di mana semuanya di SKS-kan Mas, sistem kebut semalam. Tiba-tiba ada peraturan baru, kita bingung Tapi pasal sejagat gitu. 228A ini kan juga SKS juga itu. Dari balik, kemudian secara cepat, Iya, kemudian di paripurna kenapa disahkan. kenapa mengulang kesalahan di periode sebelumnya gitu. Jadi maksud Ya. saya ya harusnya belajar ya gimana caranya supaya lebih partisipatif. Karena kan koreksi dari DPR sebelumnya hal-hal semacam ini minim ya, minus partisipasi publik. Nah, Hmm. janjinya kemarin itu akan diubah. Tapi ternyata 100 hari ya mungkin udah lebih kalau DPR karena dilantik lebih awal Hmm. ya, lebih dari mungkin 4 bulan kinerja DPR berlangsung malah terulang kembali. Nah, saya kira ini alarm dari publik untuk mengingatkan bahwa DPR harus kembali ke khitohnya sebagai lembaga, ya lembaga legislatif pembuat undang-undang seperti kata Pak An tadi, ya kemudian setelah membuat ya mengawasi itu apakah prakteknya berjalan sesuai dengan koridor atau tidak, atau kalau tidak bagaimana supaya lebih baik, bukan langsung kemudian tadi ya mengevaluasi, mengganti dan seterusnya, kan repot gitu. Yang tadi Mas Reno bilang Hakim Aswanto itu kan salah satu presiden juga di luar Hmm. tadi ya revisi undang-undang pilkada yang sebelumnya pernah terjadi. Ini udah ada 2 presiden nih. Nah, saya khawatir yang sekarang sudah ada tatipnya menjadi presiden-presiden berikutnya yang itu justru mereduksi ataupun membahayakan ya sistem hukum kita, sistem kita berdemokrasi, dan ujung-ujungnya ya akan banyak penyalahgunaan kekuasaan mengemuka seperti itu. Mas Agung, terkait Ya, dengan hal ini, adakah tadi Anda kan bilang sasaran terdekatnya adalah MK begitu ya? Prediksi Anda ya, patut diduga, kata-kata yang kita gunakan seperti itu supaya kita tidak ya, menjustifikasi. Adakah ya, instansi lain yang juga patut diduga sebagai target ya. dari pasal 228A ini? Ya KPK Mas. Karena kan anggota DPR rentan terhadap kasus-kasus korupsi ya, Hmm. yang ujungnya itu ada di KPK, penegakan hukumnya ya. Jadi KPK sekarang kan saya lihat nggak tahu ya, kok agak agak lain lagi kayak film ini ya, progresif juga. Hmm. Kemarin mampir ke Ketua Pemuda Pancasila itu tuh saya jujur agak surprise itu. Hmm. Luar biasa ini ya gitu. Nah, ini kan manuver-manuver MK KPK sebelum-sebelumnya kan kita tahu luar biasa ya, dan memberikan optimisme kepada publik bahwa ya penegakan hukum yang sesungguhnya itu ya begini loh gitu. Berdemokrasi ini seperti itu loh gitu. Jadi kita punya alternatif referensi untuk berdemokrasi, bernegara yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau tatip ini jalan kan lembaga-lembaga yang sedang menerbitkan harapan itu tereduksi lagi, ya baru mau kerja, baru mau bergerak sudah diganti, Oh, sudah berarti dengan diutak-atik kata lain jatuh. Mas Agung mencoba mengatakan tatip pasal 228A di tatip DPR ini berpotensi patut diduga tujuannya juga salah satunya adalah melemahkan institusi-institusi yang tadi yang pimpinan dihasilkan dari sidang paripurna. Ya otomatis Mas ya, kalau memang ada arahan ke sana seperti itu. Jadi ya saya berharap itu nggak benar ya. Tapi itu kan memang hari ini memberikan harapan kepada publik ya. MK, Hmm. KPK, ya Mahkamah Agung ya, dan lembaga-lembaga yudisial lainnya yang saya kira itu memberikan nafas kepada publik bahwa negeri ini masih punya prospek demokrasi yang baik, on the Mhm. track, dan kita harus menguatkan lembaga-lembaga yudisial ini agar semakin lebih berkualitas ya, tupoksinya berjalan ya, pengimplementasian wewenangnya semacam itu. Jadi publik harus terus mengawal soal tatip ini agar tidak lari kemana-mana yang ujungnya membuat ya nanti gaduh lagi, ya viral Hmm. lagi, heboh lagi. Aduh, kita nggak akan selesai-selesai seperti itu. Oke, Pak Aan, tadi Anda katakan bahwa tatip ini levelnya di bawah dari undang-undang begitu. Nah, apakah bisa dimaknai begini Pak Aan? Secara hukum ya, saya tidak tahu, makanya saya tanyakan ke Pak Aan. Karena levelnya itu di bawah undang-undang, maka diksi mengikat yang tercantum di ayat 2 pasal 228A ini bisa dianggap atau bisa gugur begitu secara otomatis. Karena sifat dari tatip ini berada di bawah dari undang-undang. Bagaimana Pak Aan? Ya, ya, secara hukum memang begitu ya. Jadi
dalam arti memang ini normanya kalah dengan hierarki di atasnya. Mhm. Tapi ada problem juga gitu Pak. Problemnya adalah ada asas hukum praduga rehmatoh namanya. Hmm. Jadi keabsahan tindakan pemerintahan. Misalnya kayak kasus Pak Aswanto. Hmm. Kasus Pak Aswanto itu kan sebenarnya Pak Aswanto sudah menjadi pejabat negara, hakim Betul. MK. Kemudian diberhentikan atas rekomendasi dari DPR. Hmm. Ya. Nah, Presiden menjalankan rekomendasi itu. Keluarlah SK pemberhentian. Seharusnya ini kan bisa digugat ke PT UN. Tapi ada problemnya adalah Pak Aswanto nggak mau gugat. Karena apa? Kami hakim hakim Mahkamah Konstitusi negarawan. Kalau Presiden dan DPR tidak menghendaki ya sudah, kan begitu. Saya nggak akan ngotot untuk menjadi seorang hakim, karena ini adalah hakim itu profesi yang mulia gitu, bukan Hmm. diminta-minta begitu loh. Nah, ini akan jadi problem sehingga harus ada suatu kepastian. Maka dari itu saya setuju kalau banyak gerakan masyarakat atau ada masyarakat yang kemudian membawa ini ke jalur hukum untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, karena ranah peraturan tata tertib atau peraturan DPR ini nanti ranahnya Mahkamah Agung ketika dianggap atau diduga bertentangan dengan undang-undang peraturan di atasnya gitu Pak Reno. Jadi ada Hmm. aspek kepastian hukum ya, walaupun secara substansi hukum saya yakin ya orang hukum di Indonesia bahkan ketua MK kemarin menyebut anak semester 3 Fakultas Hukum aja udah tahu kalau ini Betul. salah gitu loh, pertentangan Iya. kan begitu kan. Aha. Nah, tapi kan harus ada kepastian hukum. Kepastiannya hukum apa? Ya, pasal ini harus dinyatakan batal. Nah, siapa yang bisa membatalkan? Yang bisa membatalkan adalah Mahkamah Agung begitu. Nah, ini saya kira menjadi suatu langkah berikut yang seharusnya dilakukan gitu. Ya. Oke, baik. Berarti Kalau kemarin jalurnya, ada mahasiswa koridornya ke UIN, MA Mas. ya? Hmm. Ya, ke Mahkamah Agung untuk Oke. uji Gimana, Mas Agung? materi. Ya, kalau kemarin yang uji revisi Undang-Undang Pilkada kan mahasiswa UIN. Nah, ini mahasiswa UB bisa nih, Mas. Bapak adiknya. Ini Ya, ya. orkestranya nanti ini Pak Aan. Izin, Pak. Enggak, ini kita ngobrol santai aja sebetulnya. Kalau ada anggota DPR sebenarnya juga akan lebih santai juga kita ngobrolnya hari ini. Jadi Ya, oke, ya. Kita ke ini karena waktunya terbatas ya. Jadi satu pertanyaan nanti bisa dijawab secara bergantian oleh Pak Aan dan juga Mas Agung. Tapi mungkin bisa didahului oleh Pak Aan terlebih dahulu. Apa bahayanya jika betul pasal 228A Tatip DPR ini berlaku begitu, tidak ada yang menggugat sehingga ini akan terus berjalan dan peluang atau celah DPR menjadi overpower ini terbuka lebar. Bagaimana Pak Aan? Ya, bahaya yang paling mendasar adalah tidak adanya pemencaran kekuasaan. Akan terjadi pengumpulan kekuasaan. Kekuasaan ada dalam satu tangan, ya. Yang ini akan mengakibatkan berjalannya negara hukum menjadi pincang. Hmm. Tidak ada nanti kemerdekaan peradilan di Indonesia. Undang-Undang Dasar sudah menstate bahwasanya kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Kalau para hakim merasa terancam dengan pasal ini karena bisa dicopot, bisa di-recall dengan evaluasi yang mengikat tadi itu, maka bagaimana para hakim bisa memutus dengan adil? Bagaimana para hakim bisa menjalankan tugasnya dengan merdeka? Hmm. Inilah saya kira bahaya besar. Demikian pula nanti dengan Kapolri, dengan Panglima TNI yang itu hasil dari fit and proper test yang ada di DPR. Mereka juga akan menjadi mengikuti apa yang menjadi politik yang ada di DPR, yang itu juga belum tentu murni dari rakyat persoalannya. Sekarang aja ini sebagai sebuah kritik, saya kira Mas Reno, saya sudah beberapa kali melihat seorang wakil DPR RI seolah-olah menjadi juru bicara istana gitu loh. Masalah eh, gas melon kemarin pun itu yang mengatakan kebijakan presiden bukan dari istana tapi dari wakil anggota DPR. Nah, ini kan bahayanya ke sana nanti. Hmm. Bersatunya antara eksekutif dan legislatif dalam satu kekuatan yang itu kemudian menjadikan kekuasaan tunggal di negara yang sudah mendeklar sebagai negara hukum. Itu bahayanya. Mas Agung, silakan. Ya, saya hanya mengingat kembali ya.
kata-kata bijak dari Lord Acton, power tends to corrupt absolutely, Mas Reno ya. Hmm. Jadi kekuasaan punya tendensi menyimpang, dan kalau terlalu jauh dia akan sangat menyimpang. Jadi ya kita harus mengawal ini bersama-sama supaya tidak terjadi, sehingga saya mendorong seluruh kampus mengajak mahasiswanya untuk membawa ini judicial review ke Mahkamah Agung, Mas. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Supaya nama lembaganya Mas Agung nggak berubah ya, tetap Trias Politika ya Mas Agung Betul. ya. Iya, iya. Saya paham arahnya. Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, dan juga Pak Aan Eko yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih sudah bergabung, berbagi sudut pandang. Tentu kita mengharapkan ada perubahan, ada harapan setelah kita dialog ini ya. Terima kasih, selamat sore. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kita di kesempatan kali ini. Ada dugaan, ada peluang, ada celah DPR jadi overpower dengan adanya pasal 228A ayat 1 dan 2 di tata tertib DPR. Sekalipun ini sudah dibantah oleh Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa ini adalah pengawasan, nggak bisa kok mencopot. Tetapi dengan diskusi tadi, peluang untuk DPR mencopot pejabat masih terbuka. Saya tunggu komentar Anda saudara di kolom komentar. Salam SCTV.